Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam semua urusannya, dan ditetapkan dalam kebaikan. Amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya sedikit berbagi pengalaman ya dengan teman-teman, khususnya ya yang teman-teman yang pemula ya seperti saya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman. Di depan saya ada satu programan pohon kimeng ya, atau Ficus kimeng, sejenis beringin ya teman-teman, yang saya dapatkan di online ya teman-teman. Sekitar 2 tahun lebih ya mungkin, kurang lebih. Waktu saya pesan di online itu sudah pesan yang pecah batang ya teman-teman. Kita bersihkan dulu teman-teman ya, biar lebih terlihat bagian pangkalnya. Untuk pohon ini sendiri, waktu saya pesan itu pecah batangnya sudah 8 ya teman-teman. Untuk kondisinya cukup subur waktu itu, tingginya sekitar 1 meter ya teman-teman. Kemudian saya tanam dulu di dalam polybag ya, kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan saya bongkar lagi, sambil melihat kondisinya seperti apa, perakarannya, dan penutupan pecah batangnya seperti apa. Lumayan ya, waktu itu ada perubahan. Saya tanam 3 bulan, baik itu pertumbuhan batangnya ataupun pecah batangnya juga sudah sedikit ada pembengkakan ya dari pecahannya itu. Setelah itu saya bikin pecahan baru lagi ya teman-teman, saya tambah 8 pecahan ya. Jadi totalnya 16 ya teman-teman. Sambil saya sedikit seleksi perakarannya, yang menumpuk dan yang tidak terpakai saya buang. Kemudian saya tanam lagi di dalam pot yang lebih besar ya teman-teman. Dengan medianya tanah subur, sekam bakar, dan kokopit. Kemudian saya kasih toppingnya, di atasnya saya kasih pasir malang ya teman-teman. Untuk pupuknya saya kasih kohe kambing dan dekastar. Untuk saat itu pertumbuhannya lumayan subur ya. Setelah saya tanam di pot itu sudah sekitar 2 bulan atau 3 bulanan, pertumbuhannya cukup subur waktu itu. Untuk tinggi pohon ini bertambah, juga besarannya juga bertambah ya teman-teman, untuk batang utamanya. Bahkan penutupan di pecahan itu juga sudah mulai ya, ada penutupan. Hanya saja waktu itu belum menutup sempurna sampai ke bawah ya teman-teman. Belum ada pembengkakan. Nah, di situ kesalahan saya teman-teman. Kemudian pohon itu saya cangkok ya teman-teman. Karena melihat perubahan itu, saya cangkok bagian batang bawahnya ya. Kurang lebih sekitar 1,5 bulan akarnya itu, akar dari cangkokannya sudah banyak ya teman-teman. Mau tidak mau saya waktu itu harus panen ya teman-teman, cangkokannya. Tapi setelah saya panen cangkokan itu, apa yang terjadi teman-teman? Pohon ini cenderung lebih lambat ya pertumbuhannya. Jadi setelah saya press itu,
Saya panen cangkokan itu untuk tumbuh, titik tumbuhnya untuk percabangan yang baru itu tidak ada teman-teman, lambat lambat ya keluarnya. Sampai saya juga menunggu sampai 2 bulan baru ada titik tumbuh. Kemudian saya seleksi ya titik tumbuhnya dan saya sisakan 3 cabang inilah yang untuk batang terusan, untuk cabang pertama dan untuk back-nya. Ini juga sekarang pertumbuhannya teman-teman lambat sekali ya, cukup lambat ya. Mungkin karena pengaruh dari pecah batang yang belum sempurna itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi sama teman-teman yang memprogram pecah batang ya, baik itu pohon kimeng ataupun sancang, waru, dan lain-lain. Mudah-mudahan tidak terjadi sama teman-teman. Kita harus lebih sabar ya teman-teman. Kalau pada programan pecah batang ini, lebih baik kita di-los dulu ya teman-teman, jangan di-press dulu. Apalagi kalau teman-teman punya lahan untuk ground ya, lebih baik pohonnya di-ground dulu, biar eh, lebih maksimal lagi untuk penutupannya, bagian yang dipecah itu. Dan saya juga sekarang sedikit agak trauma ya teman-teman, untuk mengepres percabangannya juga. Saya akan maksimalkan dulu sekarang mah untuk besaran percabangannya. Nanti baru setelah pembesarannya cukup, baru akan saya press. Khususnya ini ya teman-teman untuk penutupan pecah batang ya. Mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menutup sempurna. Untuk pertumbuhannya saat ini teman-teman ya, pohon ini kayaknya sedang diserang oleh hama ya teman-teman. Dari pertumbuhannya cukup lambat, kemudian daunnya udah 1 minggu ini mungkin rontok ya teman-teman. Kemudian bagian pucuknya itu daunnya pada menggulung ya teman-teman. Entah kena hama apa ya. Untuk teman-teman yang sudah pengalaman di Kimeng ya, mohon untuk saran dan masukannya untuk saya, bagaimana cara penanganannya. Untuk sementara ini akan saya pruning dulu ya teman-teman, biar bersih. Yang daun bagian yang menggulungnya itu saya bersihkan dulu. Mudah-mudahan setelah saya pruning nanti akan tumbuh daun-daun yang lebih subur dan percabangan lebih banyak lagi. Ini juga sama ya, kimeng juga teman-teman, usianya 3 bulan. Dari cangkokan teman-teman ya. Ini juga mungkin sedang kena penyakit ya, kena hama. Sebelum berlanjut ya teman-teman, khususnya yang baru menemukan channel saya, salam kenal dari saya, Kakak Rakana Bonsai. Mohon untuk subscribe, like, dan komen agar kedepannya channel saya lebih baik dan lebih maju lagi. Untuk pohon ini mungkin saya jadikan bonsai cokan ya teman-teman, yang lurus ke atas. Dan bawahnya juga saya pecah batang teman-teman ya. Untuk pecah batangnya dari pangkal
hanya 3 senti ya teman-teman. Maksud saya untuk penutupannya biar lebih cepat lagi. Kita bersihkan dulu ya daunannya. Kita gundulin dulu ya teman-teman. Untuk pohon ini saya simpan di depan pagar ya teman-teman, untuk sinar matahari cukup sebetulnya, tersinari ya oleh matahari, tapi entah kenapa ini sudah 1 minggu ini terlihat kurang subur ya. Kita bersihkan dulu bawahnya ya teman-teman biar lebih terlihat. Apakah sudah ada perubahan untuk pecahannya? Sepertinya ada teman-teman ya, kita siram-siram dulu. Ada perubahan, sedang ya teman-teman, sedang proses penutupan. Mudah-mudahan kalau pohon ini subur, penutupannya untuk pecahan batangnya akan lebih cepat lagi. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya ulas. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.